kita bersama Pak Nanang Musim, Pak Jasin, dan Pak Sahri. Pak Kumis Berbagi, terima kasih sudah mau meliput ke sini, sudah datang ke sini. Media-media yang lain juga yang sudah datang ke sini, kami ucapkan terima kasih yang sangat luar biasa. Nama saya Ahmad Subhan dari Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial, yang dimana setiap ada persoalan-persoalan anak mungkin salah satunya adalah tanggung jawab pekerja sosial. Halo pemirsa, kembali berjumpa bersama channel Bang Kumis Berbagi. Saat ini ada di Kampung Cimanggu, Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dan ini merupakan lokasi satu rumah Siti Aida yang sempat viral di minggu-minggu ini. Dan nampaknya begitu berita tersebar dan pemerintah pun hadir. Dan kali ini seperti di belakang Bang Kumis ada dari Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang dan beberapa pihak pun nampaknya sedang meninjau, dan entah apa nanti tindak lanjut setelah rumah Aida ini dibangun. Ikutin terus penelusuran dari Kabupaten Pandeglang bersama channel Bang Kumis Berbagi. Saat ini Bang Kumis lagi bersama Aida dan ponakannya yang akhir-akhir ini menjadikan satu pembicaraan publik Pandeglang, provinsi bahkan nasional, gara-gara kehidupan Aida yang rumahnya mau rubuh. Nah, sekarang Bang Kumis akan ngobrol-ngobrol sama gadis cantik Cimanggu ini. Aida, sekarang sekolah masih di SM. Maaf Mas Bro, kalau orang cantik ngomongnya pelan-pelan, agak keras dong. Oh, Pak, ini setelah rumahnya sekarang sudah dibangun nih, walaupun belum jadi, perasaannya gimana nih? Nah, terus masih sekolah sampai sekarang? Masih. Gimana ceritanya sih kok tiba-tiba, kan banyak tuh yang senasib dengan Aida di Banten Selatan ini. Kok tiba-tiba Aida ini mendapat satu perhatian, terus gimana ceritanya awalnya? Aku dari guru mampir ke sini kondisi kayak gini, terus nanya-nanya ke tetangga, terus langsung dipoko rumah. Nah, terus juga ada penggalangan dana katanya kan? Ya, penggalangan dana. Nah, tahu nggak nih dana yang pertama dari mana asalnya? PJ ya, Provinsi ya? provinsi. Nah, coba. Terima kasih kepada PJ yang telah membantu untuk rumah Aida. Oke, kali ini Bang Kumis Berbagi akan menggali informasi dari humas sekolahnya sendiri, di mana Aida bersekolah. Selamat sore, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, selamat sore Bang Kumis Berbagi. Ya, selamat sore untuk Bang Kumis Berbagi. Nah Pak, bisa menjelaskan nggak nih, karena ini Aida ini akhir-akhir ini jadi berita di kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Cimanggu berkat Aida dikenal akhirnya, tetapi ini beritanya agak kurang mengenakan karena bicara kemiskinan, potret kemiskinan. Coba ceritain sampai ini akhirnya bisa dibangun seperti ini Pak. Begini, beberapa waktu yang lalu dari guru-guru dari sekolah berkunjung ke rumahnya Aida. Kalau tidak salah di hari Selasa seminggu yang lalu, dalam rangka silaturahmi kepada peserta didiknya. Kebetulan Aida sekolah di SMK di Kecamatan Cimanggu kelas 10. Guru-guru berkunjung bersilaturahmi ke rumah Aida karena Aida salah satu siswa yang aktif di sekolah. Nyampe ke rumah Aida melihat kondisi Aida yang seperti itu, nah guru-guru mungkin sedikit tersentuh hati nuraninya karena melihat peserta didiknya yang seperti itu. Nah, punya ide, guru-guru itu punya ide untuk menggalang dana yang namanya itu gerakan 10.000 untuk Aida. Nah, konsepnya itu awalnya itu dana yang terkumpul itu nantinya akan disumbangkan kepada Aida untuk kepentingan Aida sekolah. Awalnya seperti itu. Nah, ternyata di perjalanan
gerakan 10.000 ini mungkin diekspos di berbagai medsos, mendapatkan respon yang luar biasa besar. Yang saya tahu kalau tidak salah pas hari Kamis pun sudah ada respon dari instansi pemerintah dalam hal ini Birokesra Provinsi Banten. Nah, komunikasi dengan beliau, kalau tidak salah namanya Pak Faisal, beliau komunikasi dengan kepala sekolah kita. Hari Jumatnya beliau langsung kunjungan ke sini. Nyampe ke sini beliau memberikan bantuan dari Birokesra itu 20 juta untuk membangun rumah Aida. Nah dari situ kami sedikit kaget ya, tapi bersyukur, sangat bersyukur karena rencana awal kita menggalang donasi itu hanya untuk keperluan sekolah Aida, tapi di perjalanan yang sangat-sangat singkat Aida dibantu untuk dibangunkan rumahnya dari Birokesra itu sebesar 20 juta itu nominalnya, yang berbentuk material dari sananya itu Pak. Jadi bantuannya itu langsung berbentuk material, sedangkan untuk pengerjaannya itu Birokesra menyerahkan kepada para relawan siapapun yang punya jiwa sosial untuk membantu. Nah, karena itu mungkin yang 20 juta itu berbentuk material, maka untuk biaya hal-hal lain mungkin itu kita galang dana dari berbagai macam elemen ya, baik dari Muspika kebetulan aktif, mereka sudah berkunjung memberikan bantuan baik dari kepala desa ataupun masyarakat di wilayah desa Cimanggur. Responnya luar biasa. Anak-anak mudanya juga kalau tidak salah ada komunitas yang namanya KPC juga itu berjuang untuk ikut meringankan beban pembangunan rumah ini. Ya alhamdulillah dari dinas pun responnya baik, sudah ada yang berkunjung. Kebetulan hari ini ada dari dinas sosial juga yang berkunjung. Kabupaten Pandeglang. Jadi dari unsur pemerintahan menurut saya sudah responnya sudah luar biasa, sudah lengkap dari aparat desanya, dari pemerintahan desa, dari Muspika kecamatan juga sudah merespon sangat-sangat bagus. Ini dari kabupaten juga sudah terjun, dari provinsi pun sudah ya melalui Birokesra itu. Jadi intinya kita sangat berterima kasih sekali kepada pihak-pihak yang telah membantu semua kegiatan ini, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa kan, kami yang saya dengar informasi yang punya gagasan kecil, ternyata hasil yang kami dapatkan luar biasa. Ada seseorang yang tadi komunikasi menyuruh Aida membuat rekening, ya insya Allah mungkin nanti tiap bulan akan diberikan santunan, walaupun besar kecilnya saya juga tidak tahu ya. Jadi mungkin saya potong Pak. Untuk masalah Aida sendiri di sekolah ya, sebagai anak didik Bapak, menurut Bapak bagaimana? Aida, kenapa mungkin guru-guru pada datang ke rumahnya Aida sosialisasi? Karena biasanya di sekolah ini seperti ini ya. Orang yang dikenal oleh guru itu yang pertama itu biasanya yang perilakunya butuh penanganan khusus, dalam tanda petik kalau istilah kasar orang-orang sini agak-agak nakal, sama orang-orang yang baik dan berprestasi gitu. Nah kebetulan Aida ini salah satu peserta didik atau siswi yang aktif di sekolah, yang setiap kegiatan itu sering ikut di kegiatan, makanya mungkin guru-guru itu pada tahu kayak gitu ya. Ketika guru-guru datang ke sini ngelihat siswa yang aktif, langsung tersentuh, oh ini siswa ini sudah aktif, baik, tapi sayang mungkin nasibnya tidak seberuntung peserta didik yang lain, makanya mungkin guru-guru punya respon seperti itu. Jadi intinya untuk masalah biaya sekolah, melihat dengan ekonomi Aida seperti ini, pihak sekolah sendiri gimana untuk masalah biaya di sekolah sendiri? kebetulan kalau di sekolah itu kan karena kita sekolah itu walaupun kita sekolah swasta, kita dapat bantuan dari pemerintah ya, baik provinsi ataupun pusat melalui BOS nasional ataupun BOS daerah. Semua siswa kita gratiskan di sekolah itu, tidak ada biaya apapun di sekolah itu. Dan ketika ada peserta didik yang dikategorikan kurang mampu, biasanya sekolah memfasilitasi misalkan sampai ke dalam bentuk seragam atau fasilitas-fasilitas yang lain. Misalkan siswanya itu kalau mau tinggal di asrama, silahkan kita siapkan asrama sekolah. Nah, terkait Aida ini mungkin beliau tidak siap untuk tinggal di asrama atau di sekolah karena beliau harus mengurusi keponakannya ini yang masih kecil, yang kalau tidak salah SD kelas 2. Nah, pemirsa, nampaknya dari Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang pun sudah hadir. Akan saya coba untuk menggali informasi. Selamat siang, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, perkenalkan dan posisi Bapak di Dinas Sosial, jabatannya Bapak.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Subhan, dari Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial, yang dimana setiap ada persoalan-persoalan anak, mungkin salah satunya adalah tanggung jawab pekerja sosial ini. Saya diutus oleh pimpinan untuk melihat kondisi yang memang sempat kemarin ramai ya di media massa ataupun di medsos terkait rumah Aida. Pada prinsipnya memang kami sangat berterima kasih atas bantuan teman-teman relawan semuanya yang sudah banyak membantu, mensupport. Bahkan kita bisa lihat kondisi rumahnya sekarang sudah mulai direnovasi akibat bantuan dari teman-teman relawan maupun mitra-mitra kerja pemerintah daerah. Kami berharap ini juga memang menjadikan acuan buat kita semua bahwa berbicara tentang kepedulian tidak serta-merta hanya pemerintah saja yang hadir, tapi juga memang unsur masyarakat juga penting untuk ikut bersama dalam membantu sesama. Saya melakukan kunjungan ke sini ini pada prinsipnya karena ada hak-hak anak yang harus kami jaga, di mana usia Aida ini adalah usia anak yang ada undang-undang perlindungan anak. Jadi pada prinsipnya kami juga tetap melihat bagaimana kondisi anak tersebut setelah terjadinya viral ini. Bahkan kan sempat ramai di medsos. Kami ingin melihat secara psikologis apakah anak ini ada tertekan atau memang senang atau bahagia. Karena selain Aida juga ada adiknya atau anak dari kakaknya Aida ini namanya Afriza. Nah, anak ini juga masih sekolah SD dan penting untuk kita memberikan support layanan dukungan psikososial. Pada prinsipnya saya melihat kondisi kedua anak ini sehat dan mereka juga penerima bantuan program pemerintah, diantaranya bantuan BPNT, terus juga PKH dan lain-lain. Pada prinsipnya ini sudah dilakukan oleh teman-teman. Alhamdulillah support dari berbagai unsur juga sudah hadir ke sini, banyak membantu. Ini juga kerjasama teman-teman PSM Cimanggu yang luar biasa. Ternyata memang informasi ini diawali dan diinisiasi oleh teman-teman guru sekolahnya Aida. Jadi ini cukup jadi acuan buat kita bahwa kepentingan terbaik bagi anak, bagaimana kita melihat kondisi anak, penting juga agar kedepannya anak-anak itu juga memberikan hak tumbuh kembangnya bisa nyaman. Satu pertanyaan yang mendasar nih, maaf Bapak dari Dinas Sosial. Kebutuhan hidup bukan saja dari masalah rumah yang layak huni Pak, tetapi tadi bantuan-bantuan udah. Nah ini khusus untuk setelah Dinsos tahu peristiwa di Cimanggu ini. Untuk ke depan sendiri langkah-langkah real apa yang akan dilakukan kepada Aida dari Dinsos Kabupaten Pandeglang? Ya, kalau langkah real ini sepertinya begini. Jadi pada prinsipnya kan di Dinas Sosial itu juga ada tenaga sukarelawan kecamatan yang namanya TKSK juga mungkin akan memfasilitasi dan melihat juga bagaimana. Pada prinsipnya kalau saya sebagai pekerja sosial atau Saktitek Sos ini lebih kepada tumbuh kembang anaknya dan bagaimana nanti kedepannya mereka secara ekonomi ataupun secara sosial, secara pendidikan itu terpenuhi. Karena ada 10 hak anak yang harus dilakukan oleh orang sekitar kita, bukan hanya kami Dinas Sosial, tapi masyarakat semua, unsur masyarakat juga ada peran serta untuk perlindungan anak ini. Itu saja sih. Pada akhirnya bagaimana anak ini nyaman dan terlindungi. Karena di lingkungan ini saya melihat cukup nyaman, lingkungannya juga ya guyub kalau di kampung itu. Jadi insya Allah anak ini akan terjaga aman gitu untuk kedepannya. Pada prinsipnya kami sangat berterima kasih kepada teman-teman semua, terutama teman-teman PSM Cimanggu yang luar biasa sudah memfasilitasi pembangunan bedah rumah ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak.